sepertinya nggak mau. Iya Pak Ustadz, tapi saya kan bukan orang Arab. Yang membebaskan Palestina itu Arab. Yang membebaskan Palestina Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi orang Kurdi, Kurdistan, bukan orang Arab. Muhammad Al-Fatih yang membebaskan Konstantinopel, bukan orang Arab, orang Turki. Katanya Ustadz Somad orang Arab, Arab cemas, Arab maklum. Sampean orang Arab, aku iku wong Arab Pak Ustadz, Arab nandi Arab lungo. La farqa bainal arabi wal ajam. Tidak ada beda antara yang Arab dengan bukan Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad. Tidak ada beda antara yang kulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam. Semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab. Dan Adam diciptakan dari tanah. Iya Pak Ustadz, tapi kita nggak punya tank. Kita nggak punya mobil perang. Tank, besi, baja besar. Hanya dihancurkan pakai drone. Drone yang sebesar ini. Diletakkan alat canggih, hancur tank. Walaupun anak ibu nggak pergi ke sana, cuman main-main drone aja. Makanya kalau ada anak ibu hobi main drone, jangan-jangan dia yang membebaskan Palestina. Doakan dia, ya Allah, jadikan anakku ini pembebas Palestina. Kalau mendoakan itu jangan tanggung-tanggung. Ayah Muhammad Al-Fatih itu waktu dia pagi memandikan anaknya di tepi sungai, dia katakan, wahai anakku, engkau nanti yang akan membebaskan Konstantinopel. Begitu. Ini ibu-ibu sekarang pas lagi mandikan anak kecil, mudah-mudahan lulus PNS. Saya nggak mengatakan PNS itu hina. Saya PNS 11 tahun. Dari 2008 saya lulus sampai 2019. Habis itu keluar dari PNS, nggak pensiun. Tapi cita-cita itu ya jangan tanggung-tanggung. Doakan anak. Ustaz Somad, doakan anak saya ya. Mau jadi apa? Rencana jadi lurah Pak Ustaz. Bagus. Tapi kalau bisa tawarannya tinggi dulu. Doanya jadi presiden. Paling enggak di bawah itu gubernur. Kalau lurah diturunkan dikit RW. RW pun bagus. Mana tahu ada istri RW, jangan tersinggung ya. Kunci dengar tausiah Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang, meninggal. Saya bukan nakut-nakut. Ada ibu yang tersinggung. Oh, takut semua. Jadi, didiklah anak kita jadi hamba Allah. Didikkah anak kita menjadi punya cita-cita yang tinggi. Cita-cita tertinggi adalah syahid. Cita-cita tertinggi adalah membebaskan Palestina. Jangan jadikan Palestina ini hanya momentum. Seperti gempa bumi, tsunami. Ketika terjadi tsunami, heboh. Begitu infonya hilang, surut. Datang longsor, banjir bandang, heboh. Begitu selesai. Jangan begitu. Menyikapi Palestina ini enggak ada kendornya, gas terus, takbir. Kalau gini bunyi takbirnya tahanlah 1 jam lagi. Tadi saya mulai ngomong jam 10 kurang 15. Sekarang sudah jam 10.30. Berarti saya kan udah ngomong 45 menit. Nah, untuk ngetes jamaahnya semangat atau enggak, itu maka saya takbir. Saya dengar takbirnya tadi kuat, berarti masih kuat. Soalnya kalau saya takbir Allah Akbar terus jadi Allahu Akbar. Itu langsung aja. Demikianlah ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan berkah. Pertama, semua Yahudi Israel pindah ke Palestina sejak 1946. Yang kedua, bantai Irak, karena Irak Nebukadnezar dulu menghantam Israel. Yang ketiga, tanam pohon-pohon hijau. Jadi menurut bayangan mereka, itu si
Mesyah Dajjal itu lagi sedang duduk-duduk nengok ke bawah. Udah hijau belum? Belum, tanam lagi ya. Padahal nanam pohon di gurun pasir susah. Bukan macam kita. Tempat kita ini tanahnya hijau, untayan zamrud, katulistiwa, gemah, ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Gak disiram, di atas karpet tumbuh hijau. Luar biasa, ternyata bunga plastik. Berikutnya yang keempat. Yang keempat adalah bahwa itu darah bayi-bayi mesti membasahi tanah. Jangan heran kalau mereka membunuh anak kecil. Heran, kenapa mereka membunuh anak kecil? Kenapa mereka meledakkan anak? Karena si Dajjal lagi nunggu tanah itu merah karena darah anak kecil. Anak kecil, mohon maaf, kepalanya lepas ditarik oleh ayahnya. Enggak ada sama sekali rasa kemanusiaan, diletupkan, diledakkan. Orang yang enggak ngerti, bingung dia, kok begini? Tapi bagi ibu bapak yang paham, oh, kenapa mereka menghantam semua orang Islam, hancur semua? Supaya tanah Palestina itu merah karena darah. Disitulah Al-Masihnya itu turun. Ini menunjukkan mereka ini penyembah setan. Mereka adalah haus darah. Mereka adalah penjahat internasional. Tapi yang berjuang membela Palestina, itulah yang dikatakan teroris. Kenapa? Karena yang menguasai kantor berita dunia. Semua berita di dunia ini melewati kantor berita. Nama kantor beritanya Reuters. R-E-U-T-E-R-S. Reuters punya Yahudi. Kalau mau nulis Israel di Instagram, mesti angka 15R43L. Gak boleh nulis. Kenapa? Begitu kita tulis Israel, kita tulis Yahudi, langsung dia ban. Kalau kita posting tentang pembantaian Palestina, dia hilangkan videonya. Kenapa? Karena punya dia. Oh, jadi Instagram itu punya Yahudi. Ya, tapi Ustaz Somad punya Instagram. Ustaz Somad kok main Instagram? Itu cara saya menebarkan, memakai alat dia untuk dulu mereka buat YouTube. Harapan mereka kalau YouTube ini tersebar, nanti umat Islam sibuk dengan film, nggak sholat. Ternyata YouTube kita manfaatkan pengajian-pengajian. Jadi kalau untuk posting, hati-hati. Takutnya nanti di-ban. Ustadz emangnya punya akun Instagram? Iya, yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow. Ibu sudah follow? Alhamdulillah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini alat-alat ini mereka buat untuk merusak anak umat Islam. Menurut mereka nanti anak umat Islam, bapak umat Islam, ibu umat Islam akan sibuk scroll. Isi TikTok itu dulu dua. Pertama ulat pinang, kedua ulat jagung. Sekarang isinya adalah sholawat. Sekarang isinya adalah berita tentang video pendek Ustadz Husain Gaza menjelaskan Palestina. Maksud saya, silakan pakai, tapi isinya konten tentang Palestina. Belikan mainan, belikan ini. Anak-anak nangis. Anak ibu sama anak saya sama-sama nangis karena sama anak-anak. Dan saya ke anak saya, ya bahasa anak-anak. Gak mungkin saya ke anak saya macam ceramah, ya ayyuhalladzina amanu. Anak nangis di ceramah. Gimana cara saya
supaya anak saya Mizyan Hazik Abdillah Sami Ahmad Misbahi Ibadillah sadar tentang dirinya. Saya tontonkan Palestina. Tengok, anak Palestina nggak makan, anak Palestina nggak punya baju, anak Palestina nggak punya rumah, terus boboknya di mana, bah? Dia bobok di jalan. Berhenti dia minta mainan. Besok minta lagi. Tontonkan lagi. Maka semangat dia. Kalau udah cerita Palestina, Palestina, cita-citanya pun tanya mau jadi apa? Mau jadi tentara. Saya terus terang waktu dia bilang mau jadi tentara tuh bangga saya. Berarti masuk dalam pikiran dia untuk membebaskan Palestina mesti jadi tentara. Sami nanti mau jadi apa? Tentara. Terus kalau jadi tentara apa? Untuk bunuh hantu. Itu lemas lagi badan saya. Mungkin maksud dia hantu itu Israel. Silakan anak ibu jadi tentara, silakan anak ibu jadi angkatan laut, silakan anak ibu jadi angkatan udara. Sesuai dengan dari kecil tuh bakatnya udah kelihatan. Anak saya ini Pak Ustadz suka mandi sungai, angkatan laut. Anak saya ini kemana-mana Pak Ustadz main layang-layang, angkatan udara. Dia nanti dengan drone-nya yang akan menghancurkan tank-tank Israel. Anak saya ini kemana-mana bawa jarum suntik Pak Ustadz, dokter spesialis. Kalau nggak lulus Pak Ustadz, narkoba. Ya Allah, selamatkan anak kami dari narkoba. Jadi nolong Palestina nggak mesti jadi ustadz. Saya bisa menjelaskan, tapi untuk bertempur apa yang dilakukan? Yang membebaskan Palestina Salahuddin Al-Ayyubi, tentara. Yang membebaskan Konstantinopel Muhammad Al-Fatih, tentara. Tapi Muhammad Al-Fatih dididik oleh Aga Samsuddin, dibesarkan ulama. Salahuddin Al-Ayyubi tentara, raja, sultan, panglima perang, tapi dididik oleh kitab Ihya Ulumuddin. Khatam dia baca kitab Ihya, ditulis oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali meninggal 505. Silakan jadi tentara, tapi dididik oleh para ulama. Sebelum dididik ulama, sebelum pondok pesantren, sebelum S1, S2, S3, S teler, S tendol, S doger, S Bandung, pendidikan yang pertama adalah pendidikan ibu. Saya tidak merasa menceramah ibu-ibu sekarang. Saya nggak merasa. Kalau ceramah nggak begini. Ini sedang ngobrol. Kalau ceramah itu, assalamualaikum. Ini sedang ngobrol. Saya dulu kalau pulang sholat Jumat dipanggil sama emak saya. Sini, ya mak. Apa kata khotib tadi? Nah, saya ceritakan khotib tadi ngomong begini. Rupanya sampai setua ini pun, walaupun umur sudah 27 begini, saya tetap bercerita. Umur ini kan bukan masalah angka. Umur ini masalah rasa. Saya duduk dengan Ustadz Husain, perasaan saya sebaya sama Ustadz Husain. Berapa umur Ustadz Husain? 36. Ustadz Husain 36. Lebih tua lagi. Berikutnya yang kelima. Setelah darah tumpah, berikutnya yang kelima. Menurut mereka, di bawah Masjidil Aqsa, di situ ada Temple of King Solomon. Tulisannya di Google Temple. Kuil. Temple of King Solomon. Kata mereka, Raja Sulaiman menurut versi mereka punya kuil. Kuilnya ini mesti diangkat naik ke atas dan mereka sudah menyiapkan bangunannya. Tulis di situ Temple of King Solomon. Keluar pula tempe. Temple of King Solomon. Itu dia. Menurut mereka
Mesias itu akan turun kalau Temple of King Solomon sudah siap, baru mereka pun memanggil, hai Dajjal. Mereka enggak menyebutnya Dajjal, yang menyebut Dajjal itu kita. Mereka menyebutnya Mesias. Oh Mesias, syarat-syaratnya sudah siap, datanglah, datang. Kayak manggil jelangkung juga. Saya dulu pernah waktu kecil SD diajak orang manggil jelangkung. Keranjang arang, siapkan keranjang arang. Habis itu jangka, nanti jangkanya berputar-putar. Habis itu kemudian kertas, nanti kertasnya akan nulis nama untuk SDSB Porkas. Jelangkung jelangsek, kami panggil kau datang. Hai, sepi sunyi. Berharap nanti jangkanya berdiri akan nulis. Rupanya terkentut. Begitulah mereka memanggil, mempersiapkan alat-alatnya supaya Mesias Al-Masih Dajjal itu datang. Mereka begitu seriusnya, serius mereka untuk serius mereka untuk